Halo semua, berjumpa lagi dengan aku si Panpan. Di part kedua ini, aku akan kasih tutorial bagaimana cara shading rambut versiku. Sebelumnya, kalian tonton dulu videoku part pertama, karena aku akan menggunakan teknik yang sama. Dan mungkin aku tidak menjelaskannya lagi di video part kedua ini. Oke, di sini aku udah taruh warna hijau Tosca di ujung rambut si Muichiro Tokito sesuai dengan referensi di foto. Dan aku bedakan di layer yang berbeda, tetapi kita fokus saja ke bagian warna hitam ya. Di sini kita tambahkan layer terlebih dahulu untuk mode shading awal, lalu diklip. Kita ke layer yang hijau Tosca terlebih dahulu, kemudian gunakan alpha lock agar tidak terkena warna hitam. Kemudian pilih airbrush normal. Setelah itu, pilih warna Tosca yang lebih gelap. Kalau sudah shading warna gelap, tadi di bagian helaian bawah rambutnya, tidak usah banyak-banyak, cukup shading sedikit saja, agar terkesan ada sedikit gradasinya. Sekarang pergi ke layar untuk bagian warna hitam, dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Di bagian warna hitam ini, berikan warna gelapnya pada bagian atas kepala, ujung poni, dan rambut yang tidak terkena cahaya. Kemudian, pergi ke layer, lalu matikan layar shading airbrush untuk sementara. Kemudian tambahkan layer di bawahnya. Setiap penambahan layar selalu diklip ya. Pergi ke alat penanya, pilih pen fade untuk shading base bagian bayangannya. Kemudian, pilih warna hitam yang sedikit gelap dari warna base colornya. Seperti biasa, mainkan ukuran pen fade dan juga opacity-nya. Berikan warna pada rambut yang tidak terkena cahaya. Untuk di poni, aku membentuk bayangan seperti bentuk OV atau bentuk checklist sesuai arah cahaya. Jangan lupa sambil dirapikan bentuk bayangannya. Untuk paksa pudar, ini hanya opsional saja. Tapi, aku sering menggunakan ini untuk bagian ujung shading, karena memberikan kesan blur di ujungnya saja. Dan untuk ukuran paksa pudar, biarkan saja di angka 40.
Kalau sudah jadi, pergi ke layer, lalu di Alpha Lock. Pilih warna yang lebih gelap dari warna base color bayangan sebelumnya. Berikan warna gelap tersebut di tepi bayangan rambut. Kemudian, besarkan ukuran pen fade dan kurangi opacity-nya agar memberikan warna gradasi pada bayangannya. Setelah itu pergi ke layer, matikan Alpha Lock pada layer shadingnya. Lalu gunakan blur dan juga pink air untuk merapikan di bagian ujung dan tepi bayangan shading rambut.
Kemudian, Alpha Lock kembali pada layer shading, ambil warna yang lebih gelap dan juga gunakan airbrush normal. Shading di ujung-ujung bayangan saja, mainin ukuran airbrush juga. Kemudian matikan kembali Alpha Lock-nya dan kurangi intensitas layar sekitar 80% sampai 75%. Hasilnya seperti ini, warna tidak terlalu ngejeng. Kemudian, pindah ke layar airbrush yang awal. Jangan lupa untuk dinyalakan. Gunakan airbrush normal lagi dan pilih warna abu-abu untuk bagian pencahayaan. Shadow bagian yang tidak dikenai shading warna gelap. Pergi ke layer, tambahkan layer di bawah layer airbrush. Lalu ganti ke pen fade. Naikkan opacity-nya. Ini sebenarnya fitur wajib buat bagian pencahayaan. Nyalakan paksa pudar untuk pen dan penghapusnya. Untuk penghapusannya gunakan pen fade dan ukuran paksa pudar biarkan di 40%. Kalian pun boleh mengubah ukurannya. Mainkan ukuran pennya sesuai ukuran bentuk rambutnya, seperti contoh di video. Berikan warna pencahayaan tersebut sesuai arah cahaya yang datang. Untuk di atas poni buat seperti bentuk lekukan. Berikan warnanya juga di helaian rambutnya. Jika sudah, ubah pen ke penghapus. Lalu hapus bagian atas dan bawah hingga membentuk huruf H. Mainkan juga ukuran penghapus sesuai ukuran. Warna cahayanya seperti di video. Jika sudah, ganti ke pennya dan kecilkan ukurannya. Lalu tambahkan garisan panjang sedikit demi sedikit di bagian pinggirannya hingga ke tengah. Pada saat garisan di tengah, ukuran garisnya dipendekkan saja. Cukup bagian pinggirannya saja yang panjang.
Di bagian bayangan paling gelap, juga berikan warna cahayanya segaris seperti di video. Kemudian ambil warna sedikit cerah dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tetapi jangan terlalu banyak. Jika sudah, pergi ke layar shading cahaya, lalu kurangi intensitas dari 80% sampai 75%. Jika dirasa kurang terang atau gelap, bisa ditambahkan lagi di bagian layar airbrush. Kemudian tambahkan layer baru di atas layar airbrush. Kemudian, layar airbrush dikurangi dari 90% sampai 85%. Kemudian, pindah ke layar baru, ubah mode normal ke mode menambah. Lalu pilih warna abu-abu atau warna base color rambut, warna hitam, gunakan airbrush dan berikan shade sesuai arah cahaya. Ubah airbrush ke pen fade dan berikan goresan cahaya seperti cara sebelumnya. Berikan goresannya sedikit saja. Lalu kurangi intensitas cahayanya ke 90%. Lalu tambahkan layer baru lagi, pilih warna base color, kulit, gunakan airbrush normal. Matikan juga paksa pudar pada pen dan juga penghapus. Kemudian berikan warna tersebut di bagian poni rambut, ataupun rambut yang dekat dengan area kulit.
Kemudian, kurangi intensitas dari 80% sampai 75%. Kemudian, pindah ke folder linear. Tambahkan juga layer baru untuk membuat helaian rambut yang tipis. Pilih warna hitam, nyalakan paksa pudar, sekitar 20% panjang awal dan akhir. Ubah pennya ke deep pin kasar. Berikan helaian tipis pada rambut baik bagian atas maupun bagian helaian lainnya. Yay, akhirnya sudah selesai. Untuk bagian toska tidak aku jelaskan, karena caranya sama seperti shadow warna hitam. Dan besok warna toska ini sudah tershade. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di part ketiga.